Yaman itu kan baru perang saudara antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Oke. Jadi memang ekonominya itu hancur banget ekonominya. Jadi kebanyakan penduduknya itu memang kerjanya di Saudi, ke luar negeri lah, ke Imarat, ke Dubai apalah, untuk menyambung hidup keluarganya yang ada di Yaman. Itu yang pertama. Terus yang kenapa Tarim seakan diceritain seperti surga, atau seakan seperti pernah saya dengar Ustadz Abdul Somad ceramah, katanya Tarim itu bukannya nggak mau dibangunin jalan, tapi karena memang biar bekas jalannya para wali itu tidak tertutup dengan aspal itu segala macam. Itu nggak benar sebenarnya. Di sini banyak sekali. Saya rencana insya Allah ya, karena memang saya sudah selesai liburan semester. Insya Allah ini waktu liburan saya mau saya habiskan waktu ke Tarim, ke Mukallah, ke Syihir, ke Doale untuk lab nanti insya Allah. Karena daerah-daerah itu sekarang udah masuk internet. Nah, masuk internetnya pun baru-baru kemarin. Masuk internetnya tuh baru-baru kemarin. Internet itu 4G, jadi kita masih bisa lab. Gitu loh. Mohon maaf. Ala kulihal. Mohon maaf, kameranya dibuka bisa Ustaz? Pertemanan saya nggak bisa. Pertemanan saya baru 600. Di Yaman harus 1000 baru bisa on cam. Oh. Gak apa-apa. Kalau akun saya akun saya kan sudah 5 yang di ban sama mereka. Mereka paling takut sama saya karena apa? Saya kan langsung lab kan tunjukin yang sesungguhnya di Yaman. Jadi banyak yang sikat akun saya. Oh, ya Allah. Jadi ala kulihal yang kita lihat di Tarim sendiri kan memang karena efek peperangan yang ada di Yaman ini, antara perang saudara antara Yaman Selatan dan Utara, memang kehidupannya itu tidak normal teman-teman. Masalah ekonominya itu memang hancur. Air minum saja sulit. Kalau mau jujur, kadang air minum sulit. Kadang kita di tempat kita belajar juga, kadang air buat kamar mandi kadang 1 hari nggak ada. Karena listriknya mati juga kadang gitu loh. Ini wakilnya ya, intinya kita orang terserah mereka mau framing kita hanya menipu, berdusta. Ala kulihal kita cerita yang wakilnya sebenarnya, yang sesungguhnya seperti apa, kita cerita apa adanya. Karena kita harus fair, kita harus insaf, harus ada di pertengahan. Karena gimana pun Yaman ini adalah negara tempatnya para sahabat. Jadi kita nggak boleh juga terlalu gara-gara kita benci si keturunan palsu, seakan-akan Yaman kita hinakan. Kita nggak boleh. Gitulah teman-teman. Saya nggak setuju kalau misalnya negara Yaman seakan-akan kita nggak ada insaf. Kita jangan sampai gara-gara kita benci si keturunan jahanam ini terus kita rendahkan negara Yaman. Gimana pun Yaman itu teman-teman, tempat lahirnya Uzaifah ibnul Yaman, Mu'at ibnul Jabbar radhiyallahu anhum ajmain. Jadi kita harus insaf, harus adil. Jangan gara-gara si keturunan jahanam kita mencela Yaman, itu salah berat. Jadi hati-hati teman. Terus kenapa Yaman berambisi, Tarim berambisi sekali untuk mengeluarkan memberikan kaca dunia tentang Tarim ini. Dalam sisi lain memang bisnis untuk markisnya ini kan memang sulit juga. Kalau tidak begitu, tidak membodohi orang, dia mau bangun markisnya pakai apa? Mau membangun markis, makan sehari-harinya santrinya pakai apa kalau tidak dengan tipu daya gitu loh. Karena memang ada yang tukang mengiklankan. Ada satu akun YouTuber itu yang memang mengiklankan, nanti ada yang memberi bantuan, ada segala macam, memang diiklankan dengan segala bumbu
Yang tadinya ini bumbu untuk racun dijadikan bumbu untuk halal, gitu loh. Jadi kalau dibilang Yaman adalah negara yang maju, pemerintahnya kaya, sampai detik ini memang pemerintah belum ada yang sah. Karena pemerintah yang ada di Yaman itu bukan pemerintah yang sah, karena pemerintah yang sah sudah dibunuh. Yaman Gitu loh. Selatan itu ya. Yang parah itu Yaman Selatan sih yang saya tahu. Kemarin kan ada pemerintah yang sah, namanya Ali Abdullah Soleh. Itu kan kalah lawan Abdul Robbu ketika dalam kontes pemilihan, dia kalah lawan Abdul Robbu. Abdul Robbu ini kalah jadi presiden, Abdul Robbu menang jadi presiden. Abdullah Soleh menggerakkan orang-orang Khawarij yang pemberontak dan juga diantaranya Houthi untuk mengambil kembali kekuatan yang diambil Abdul Robbu. Akan tetapi Abdullah Soleh tidak berkuasa. Terakhir Abdul Robbu itu juga mundur jadi presiden karena dia nyawanya kan dikejar terus. Sebagaimana Ali Abdullah Soleh itu kan dibunuh sama masyarakatnya sendiri. Dia ada perjalanan dari Saudi di rudal, terus meledak mobilnya, meninggal di jalanan di dekat gunung-gunung yang perjalanan antara Son'ah, Arab Saudi, Son'ah itu. Jadi gitu. Jadi sekarang siapapun yang jadi presiden, mereka teror. Jadi siapa yang mau jadi presiden kalau nyawanya terancam? Jadi kalau ada yang bertanya apakah Yaman sekarang punya presiden? Nggak ada presiden. Yaman nggak ada pemerintah. Sekarang Yaman diambil alih oleh beberapa kabilah yang menurut ya orang-orang sini kabilahnya itu memang kuat gitu loh. Itu yang sebenarnya. Presiden nggak ada, jadi Abdul Somad itu kalau ngomong bilang ada presiden, pemerintahnya kaya, itu berdusta semua, itu nggak benar. Sangat disayangkan juga lulusan S2 bergaul dengan orang dongeng, jadi ikut dongeng juga, gitu loh. Tapi ini kan berani bersumpah ini ada di Yaman beneran. Saya ada di Yaman, kalau saya bisa on cam saya tunjukin kalian. Saya kaget dengan Cuma gimana Bang Pak Nasab Alex? palsu, betulkah di Yaman itu katanya nggak diaspal karena takut telapak kaki wali-wali itu bisa di ini kalau diaspal jejaknya bisa ketutupan. saya sudah punya nador sama teman-teman semua. Insya Allah ini kan saya sudah selesai semester. Saya nanti mau ke Tarim, mau lab di sana, mau tunjukin kalian semua. Ya Allah. Ini Mbak Alexa Saya mau tunjukin wakilnya sebenarnya. Enggak, karena Nasab palsu ini sudah lama berkecimpung di sini. Terus ini di banned akunnya. Akun saya sudah 5 di banned. Gara-gara ini di banned. Lo Yaman di mana? Ya, pokoknya Yaman lah. Gak butuh saya kasih tahu Yamannya di mana. Yang intinya siap-siap rungkat aja. Nasab palsu, Tarim sama Yaman tuh lain apa gimana? Jadi gini teman-teman ya, kita orang ini pakai ilmu. Alhamdulillah selama ini kita tetap pakai ilmiah, kita pakai doabit tentang ilmu nasab untuk membantah tentang kepalsuan mereka. Kita nggak ada fitnah mereka. Mereka pun mengatakan Tarim begini, Yaman begini, wali-wali mereka begini. Kita tetap tabayun, ta'ani tentang mereka. Tentang hujan susu juga sudah terbantah. Saya sudah datang di daerah itu. Saya sudah tanya sama orang-orang tua, orang ahli sejarah tentang daerah itu, tentang adanya hujan susu. Ternyata mereka juga cuma berdusta. Terus yang kedua tentang sihir, ada satu Habib, mereka ingin tes kewaliannya. Itu daerah sihir itu dia di pinggir laut, di daerah, kalau kita ke Hadramaut itu Mukallah,
Terus dari Mukalah itu kalau nggak salah naik mobil sekitar 50.000 lah uang Indonesia ke sihir. Nggih. Di sana juga ada satu pondok yang punya Habib dan di sana ada beberapa orang Indonesia juga yang belajar di dalam situ. Dan sihir ini teman-teman ada satu kuburan yang punyanya Bafadol dari kabilah Bafadol itu dialawikan juga sama mereka, dijadikan Habib sama mereka. Ya. Begitu. Jadi bukan hanya di Yaman, bukan hanya di Indonesia aja memalsukan kuburan, di Yaman pun mereka memalsukan kuburan. Seperti di daerah Aden ya, ada satu kisah di daerah Aden. Saya insya Allah kalau pulang ke Indonesia saya mau bongkar semua, saya mau kirim semua video di di media. Maaf, biar maaf, orang-orang Mas Palsu. Nanya boleh nanya. boleh bang. Tapi Ini, Mas, suara abang coba kecil banget. Dibuka boleh kameranya sama Mbak Alex sekarang. Mbak Alexa nggak bisa. Saya ini belum bisa on Nggak cam, bisa. Mas Yula. Nggak bisa. Mas Yula. Belum bisa. Oh, Belum bisa on cam saya. gimana? Nanya ini Mas Nasab, saya panggilnya Nasab aja deh. Di Yaman itu deket makam Nabi Hud nggak itu sampean? Nabi Hud itu di daerah Tarim Apa? bang. Dekat. Oh beda. Dekat bang. Sama aja. Oh dekat. Jadi memang Sudah ke situ. Maksudnya gini, itu menurut sampean itu bener apa enggak itu? kalau dalam sejarah memang Nabi Hud memang dalam Al-Quran memang dia dikuburkan di dalam lembah gunung, dan memang dikisahkan dalam Al-Quran memang lembah gunung itu adanya di sekitar situ. Oh, Di tafsiran juga ayat itu. Akan Soalnya tetapi kan tidak saya ada juga ahli sejarah. Saya juga Sebentar, ada Bang. referensi, maaf ya. Oh iya boleh. Jadi tidak ada ahli sejarah detik ini yang mengatakan bahwasanya itu benar kuburannya Hud di situ. Karena memang kuburan Iya, Nabi ini iya. kebanyakan tidak ada yang tahu meninggalnya di Iya. mana, walaupun ada yang mengisahkan dia meninggal di situ, tapi untuk benar bahwasanya dia dikubur di situ itu sulit. Kalau saya yang saya pernah baca, Mas Yula, Nggih. Mas Yula asli mana Mas? Asli Jawa Tengah saya. Jawa Tengah di. Wih, Tegal lah, tapi jangan tanya desanya, Oh jangan Tegal tanya. ya Pak. Podo. Mas, aku pernah baca di kitab Mbah Soleh Darat, karya Mbah Soleh Darat. Oh, nggih, ngertos sore cara. Kitab Manasik Haji wal Umroh. Nggih. Jadi di situ ditulis di antara Hajar Aswad, makom Ibrahim dan sumur Zamzam, disitulah makam Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Syuaib dan Nabi Soleh. Coba bisa ulangi lagi di antara Sampean bisa cari kitab Manasik Haji wal Umroh, karya miliknya siapa bang? Mbah Soleh Darat.